Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistya. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pecahan Matematika SD kelas 6. Pada video bagian 3 ini, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk, mari kita lihat materinya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pecahan biasa berpenyebut sama, operasi penjumlahan atau pengurangan dapat langsung dilakukan. Jika penyebutnya berbeda, samakan terlebih dahulu dan semua penyebut menjadi KPK-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini kalau penyebutnya sama, contohnya seperti apa? Misalnya gini, 2/5 ditambah dengan 3/5. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 jadi 5/5 atau sama dengan 1 ya. Oke, contoh lain misalnya yang penyebutnya sama. Misalnya di sini 3/7 ditambah dengan 2/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 2, jadi di sini sama dengan 5/7. Nah, itu kalau penyebutnya sama. Untuk pengurangan pun sama ya. Jadi kalau pengurangan, kalau penyebutnya sama, maka tinggal dikurangi saja pembilangnya. Contoh misalnya 9/13 dikurang dengan 7/13. Karena ini penyebutnya sama, jadi tinggal dikurangi. 9 dikurang 7 tinggal 2/13. Nah, oke. Lalu gimana kalau penyebutnya berbeda? Sini sudah dijelaskan, maka semua penyebutnya menjadi KPK-nya. Contoh, kalian harus kuasai dulu cara mencari KPK-nya ya. Oke, contoh nih 5/8 ditambah 11/12. Maka di sini harus mencari KPK dari 8 dan 12. Kita bisa gunakan cara tabel ya. Misalnya di sini 8 kemudian 12. Kita cari pembaginya berurutan. Ini dibagi dengan 2, paling kecil, kemudian 4, 8 bagi 2, 4, 12 dibagi 2, 6, kemudian dibagi lagi dengan 2, ini 2, ini 3, kemudian dibagi dengan 2, ini 1, ini tetap 3, kemudian dibagi dengan 3. Nah, ini tujuannya untuk hasilnya jadi 1 semua. Oke, maka KPK-nya adalah ini. KPK-nya adalah perkalian dari ini. 2 kali 2 kali 2 kemudian dikali 3. Jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke, jadi nanti ini dapatnya 5/8-nya berubah jadi per 24. Ya, seperti ini. Kemudian ini ditambah lagi dengan per 24. Nah, itu untuk mencari KPK-nya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh kita di sini baru mencari KPK-nya ya, belum menghitung. Nah, ini 27/50 dikurang 9/25. Oke, untuk mencari KPK-nya maka kita bikin lagi tabel seperti tadi. 50 di sini per 20 ya. Kemudian di sini per 25, ini 25 ya, bukan 20. Nah, ini 25. Jadi kita bagi dengan 2. Kemudian di sini 25. Karena 25 nggak bisa dibagi 2, maka tetap tulis jadi 25. Kemudian ini dibagi dengan, karena sama angkanya bisa langsung jadi 25. Jadi ini 1. Nah, tujuannya 1 supaya ini ketemunya 1. Nah, jadi di sini dapatnya KPK-nya sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50. Nah, ini cara mencari KPK. Oke. Kalau sudah, maka nanti di sini kita lihat 27/50-nya tetap karena KPK-nya sudah sama. Maka yang di sini berubah jadi 9/25-nya ini yang kita ubah menjadi per 50. Maka kalau kita lanjutkan 27/50 dikurang di sini berarti
Ini biar jadi 50 maka dikali dengan 2. Maka ini kali dengan 2. Jadi kita dapat sini 18 per 50. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangi. 27 dikurang 18 adalah 9 per 20. Oke, itu cara mencari KPK-nya. Oke, mari kita masuk ke latihan soalnya. Nah, kita lihat di sini latihan soal pertama adalah penjumlahan. Latihan soal nomor 2 adalah pengurangan. Di sini kita lihat penyebutnya adalah 5 dan 20. Maka kita cari dulu KPK dari 5 dan 20. Ini 5, ini 20, kemudian kita cari ya. Ini dibagi dengan 2. Ini nggak bisa, maka tulis saja 5. 20 dibagi 2 itu 10, kemudian dibagi lagi dengan 2. Ini 5, ini tetap jadi 5. Oke, kemudian dibagi dengan 5. Jadi ini 1, 1. Maka KPK-nya adalah sama dengan di sini 2 kali 2 dikali 5. 2 kali 2, 4 dikali 5 adalah 20. Oke. Nah, KPK-nya dapat ini 20. Kemudian berarti di sini kita semuanya jadi 20 ya. Jadi 20, maka ini 5 dikali berapa jadi 20, atau 20 dibagi 5 adalah 4. Maka ini 5 dikali 4 biar jadi 20, yang atas juga dikali dengan 4. 1 kali 4 berarti 4. Yang ini sudah sama penyebutnya 20, maka tetap kita tulis, kita tinggal salin aja jadi 7. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 7, 11 per 20. Oke, mudah ya. Nah, next berikutnya. Nah, ini kita lihat KPK dari 4 dan 5. Jadi kalau dibikin tabel 4 dan 5 KPK-nya kita bagi aja, mulai selalu bagi dengan 2, maka ini 4 dibagi 2, 2, 5-nya tetap 5. Kemudian 2, ini 1, ini 5, kemudian di sini 5, 1, 1. Oke. Jadi KPK-nya di sini kita dapat sama dengan 2 kali 2 kali 5. Jadi sama dengan adalah 20. Oke, ini sama KPK-nya. Penyebutnya 20, maka ini penyebutnya semua 20. Nah, kita lihat di sini 20 dibagi 4, maka ini dikali 5. Ini juga dikali 5. Jadi 5 kali 3, di sini 15 dikurang. Nah, ini 5 20 dibagi 5, 4. Maka ini kita kali 4. Ini dikali 4 juga. Jadi 2 kali 4, 8. Maka di sini 15 dikurang 8 adalah 7 per 20. Oke. Nah, itu adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Oke, untuk nomor 6. Nah, di sini perbedaan tadi nomor 1 dan 2 adalah antara pecahan biasa dan pecahan. Di sini adalah gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan. Kalau soal seperti ini sangat mudah sekali. 6 ditambah 5 per 7, maka langsung didapat di sini jadi sama aja 6, 5 per 7. Ini sangat mudah. Contoh lain yang setipe misalnya seperti ini. 2 ditambah dengan 5 per 8. Maka ini langsung dapat 2, 5 per 8. Mudah ya. Kemudian misalnya 75 ditambah dengan 3 per 4. 3 per 4. Sebentar ini 3 per 4. Maka di sini didapat sama dengan 75 3 per 4. Oke, mudah ya. Nah, bagaimana kalau bilangan bulat dengan pecahan campuran? Kalau nomor 3 ini pecahan biasa 5 per 7. Nah, di sini pecahan campuran 4 1 per 5. Nah, kalau soal seperti ini berarti kamu tinggal jumlahkan saja bilangan bulatnya. 9 ditambah dengan 4. Ini kamu jumlahkan. Jadi 9 tambah 4 adalah 13 1 per 5. Oke, mudah ya. Contoh yang lain yang setipe misalnya 27 ditambah misalnya di sini 13 4 per 9. Nah, berarti kamu tinggal jumlahkan saja. 27 tambah 13 adalah 44 per 9.
Oke, mudah ya. Yuk, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, oke. Ini nomor 5 adalah pengurangan bilangan bulat dikurangi dengan pecahan biasa. Nah, kalau seperti ini ya, ini bisa langsung ketemu ya, 8 dikurang 5, maka bisa langsung dapatnya seperti ini, 4/9. Oke. Dari mana dapatnya? Kita lihat di sini 8 itu sama aja seperti 9/9. Bagaimana itu bisa dapat? Contoh yang paling mudah, oke, saya berikan contoh kalau yang mudah dulu. Misalnya 3 dikurang dengan 1/4. Nah, ini artinya apa? Ini saya jelaskan konsepnya. Berarti di sini 3, berarti ada 3 yang utuh. Nah, 3 utuh ini ya, seperti ini, dikurang 1/4. Yang dikurang 1/4 berarti hanya 1 ini yang. Ini berarti 1 dikurang 1/4. Sedangkan 2-nya tetap. Ya, berarti di sini 1 dikurang 1/4, otomatis ini adalah sama ya. Jadi 1 itu kalau kita bikin jadi seperti ini adalah 4/4. Maka 1 itu bisa sama dengan 4/4 dikurang 1/4 ya, atau sama dengan jadinya 3/4. Jadi 3/1/4 dikurang dengan 1/4 adalah didapatnya jadi sama dengan 2/3/4. Nah, atau caranya bisa diubah menjadi gini. Jadi 3-nya itu berubah jadi 3 dikurang 1/4, ini berubah jadi 2/4/4 dikurang 1/4. Nah, kamu lihat di sini 2-nya tetap. Tadi pecahannya, penyebutnya sudah sama, 4/4. Jadi 4 dikurang dengan 1 jadi 3/4. Oke, kenapa di sini berubah 4/4? Mengikuti dengan ini pengurangnya, pecahan pengurang. Kalau di sini penyebutnya 4, maka di sini jadi 4/4. Oke, ini contoh ya. Kemudian saya kasih lagi contoh yang kedua. Misalnya di sini 4 dikurang dengan 3/5. Oke, maka 4-nya ini berubah jadi berapa? Jadi 3. 5/5 dikurang oleh 3/5. Jadi ini sama dengan 2/5. Oke, contoh lagi misalnya, perhatikan patternnya di sini, polanya ya, 17 dikurang dengan 4/9. Nah, berarti di sini apa? 16. Tuh, karena berkurang 1. Kemudian di sininya ikutin penyebutnya 9, maka di sini 9/9 dikurang dengan 4/9. Jadi di sini kita dapat sama dengan 16 5/9. Nah, seperti itu caranya. Jadi perhatikan polanya. Nah, kembali ke sini, ini kalau sudah paham polanya bisa kita dapat langsung. Jadi 7 4/9. Nah, 8-nya ini berubah jadi berapa? 7 9/9 dikurang 5/9. Nah, didapatnya jadi seperti di atas. Oke, 7 4/9. Oke, yuk kita ke nomor berikutnya. Oke, untuk nomor berikutnya ini sedikit berbeda. Tadi adalah bilangan bulat dengan pecahan biasa, sekarang ini bilangan bulat dengan pecahan campuran. Kalau seperti ini, maka caranya adalah 10 dikurang 3/4. Berarti di sini kita ubah ya, 10-nya menjadi 10 itu adalah didapat dari 9 ditambah 1 kan. 10 itu 9 tambah 1. Nah, 9 itu tetap, satunya kita ubah sesuai dengan di sini 5. 4/5. Perhatikan penyebut yang di sini. Penyebut pengurangnya. 4/5, maka ini jadi 9 ditambah 5/5. Nah, 10-nya berubah jadi 9 5/5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka bisa langsung kita kerjakan hitungannya. Jadinya seperti ini. 10-nya berubah jadi 9 5/5
dikurangi dengan 3/4/5. Nah, kalau sudah soal seperti ini, bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulatnya, 9 dikurang 3, 6. Kemudian di sini kamu lihat pecahannya sudah sama, penyebutnya 5, jadi 5 dikurang 4. Tinggal dikurangi saja pembilangnya jadi 1/5. Kita dapat 61/5. Oke, contoh lagi nih yang sejenis. Misalnya, contoh ya. Misalnya 13 dikurang dengan 4 3/7. Nah, kita lihat di sini 13 itu berubah jadi berapa? 13-nya berubah jadi berarti 12 ditambah 1, ya kan? Nah, satunya berubah jadi berapa? Satunya kita lihat di sini penyebutnya 7. Maka satunya ini berubah menjadi 7/7. 12-nya tetap jadi 12 7/7. Nah, berarti di sini 13 berubah menjadi 12 7/7 dikurangi 4 3/7. Maka tinggal dikurangi, 12 dikurang 4 adalah 8, 7 dikurang 3 adalah 4/7. Oke, mudah ya. Nah, jadi perhatikan cara cara merubahnya. 13-nya itu adalah 12 tambah 1. Satunya berubah jadi 7/7. Kenapa 7/7? Perhatikan dari pengurang di sini, pecahannya, penyebutnya, yaitu 3/7. Maka penyebutnya 7. Maka kita pakai sini 7/7. Nah, kalau di soal yang sebelumnya ini 4/5, maka satunya berubah jadi 5/5. Oke? Yuk, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Nah, kalau ini pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran. Kalau soal seperti ini gampang. Jadi kita jumlahkan bilangan bulatnya dengan bilangan bulat nih. 4 ditambah 12. Berarti di sini langsung hasilnya pasti 16. Nah, 16 ditambah dengan ini pecahannya tinggal kita jumlahkan. 2/3 ditambah dengan 1/4. Ya, jadi ini kita kerjakan dulu dalam kurung, berikan dalam kurung, ini jadi 16 ditambah, nah ini KPK dari 3 dan 4 adalah 12 ya. Ini 12, maka di sini ini dikali dengan 4, ini juga kali 4, maka ini dikali 3, ini juga dikali 3. Jadi 2 kali 4, 8, nah ini dalam kurung, 1 kali 3, 3. Jadi di sini kita dapat 16 ditambah dengan 11/12 atau sama dengan 16 11/12. Oke. Dengan cara yang sama nomor 8 juga dilakukan, bilangan bulat tambah bilangan bulat. Jadi 6 ditambah dengan 9 adalah 15. Kita langsung ditambah, ini berarti dalam kurung 7/8 ditambah dengan 3/4. Oke, ini KPK-nya adalah 8 dan 4 adalah 8, maka di sini ada 15 ditambah, kalau kalian lupa bisa dibikin tabel seperti ini. Jangan dikalikan ya. Kalau kalian kalikan 4 kali 8 tuh 32 akan mempersulit ya. Jadi angkanya jadi besar. Ini kita lihat caranya tadi diulang, dibagi dengan 2, ini 4, 2 dibagi 2 2, ini 1 dibagi 2, 1, 1. Nah, kalau sudah 1, 1 semua, maka KPK-nya adalah yang paling sebelah kiri kolom ini. Berarti tinggal 2 kali 2 kali 2, jadi sama dengan 8. Oke, ketemu ya. KPK-nya adalah 8. Oke, berarti di sini tinggal, berarti ini dikali dengan 8, berarti tetap ini 7. Kemudian ditambah dengan di sini 4 berarti dikali 2, 3 ini juga dikali dengan 2, berarti 3 kali 2 adalah 6. Berarti di sini kita dapat adalah 15 ditambah 13/8. Nah, di sini belum selesai. Kalau di nomor 7 kita lihat di sini hasilnya 11/12 adalah pecahan biasa. Jadi ketika dijumlahkan menjadi langsung pecahan campuran. Nah, kalau kita lihat di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut untuk nomor 8. 13 lebih besar dari 8. Maka 13/8-nya ini berubah menjadi pecahan
campuran, yaitu 13 dikurang 8 adalah 5/8. Atau pakai cara susun ke bawah, 13 dibagi dengan 8. 13 dibagi dengan 8 adalah 1 kali 8, 8. 13 dikurang dengan 8 adalah 5. Nah, remindernya atau sisanya 5. Jadi 5/8. Caranya seperti itu. Berarti di sini diubah jadi 15 ditambah dengan 5/8. Jadi sama dengan di sini dapatnya 16 5/8. Oke. Jadi tipe soal yang pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran ada dua jenis. Yang harus kalian perhatikan adalah hasil dari sininya, pecahan yang dijumlahkan. Yang nomor 7 ini yang atasnya pembilangnya itu lebih kecil nih. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Di sini perhatikan. Maka tidak perlu diubah. Jadi langsung dapat ini final answer-nya. Nah, tapi di sini ya pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kita lihat di sini 13 ya. Pembilang lebih besar dari penyebutnya. Lebih besar dari penyebut. Maka harus diubah. Diubah dulu. 13/8 berubah jadi pecahan campuran ya, yaitu dengan cara disusun ke bawah. Ini kalau sudah paham bisa langsung seperti ini. Kalau belum, kamu susun ke bawah seperti ini caranya. Oke, jadi ingat ada dua tipe ya. Ada tipe yang pertama atau yang kedua yang bisa langsung selesai, pembilang lebih kecil dari penyebut, atau tipe yang kedua pembilangnya lebih besar dari penyebut. Oke. Next, ke nomor berikutnya. Oke, nomor 9. Ya, nomor 9 ini sama, model soalnya adalah pecahan campuran dikurangi dengan pecahan campuran. Kita lihat di sini, berarti bilangan bulatnya langsung aja kita kurangi. 8 di sini dikurang dengan 5, yaitu kita dapat 3. Kemudian di sini berarti kenapa harus tanda plus penjumlahan? Ya, karena nanti hasil dari pengurangannya tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini tinggal 5/6 dikurangi oleh 2/3. Oke, jadi sama dengan di sini 3 ditambah, kita lihat di sini KPK 6 dan 3 adalah 6 ya. Kemudian kalau masih bingung cara mencari KPK, tinggal diputar ke awal lagi, dilihat bagaimana cara mencari KPK. Kita lihat di sini 6 karena sudah sama jadi tetap 5. Nah, ini 3. Maka 6 dibagi 3 itu 2. Maka ini artinya dikali 2. Yang atas juga dikali 2. Ini jadi 2 kali 2 adalah 4. 5 dikurang 4, 1. Jadi kita dapat di sini 3 ditambah 1/6 atau sama dengan 3 1/6. Oke, mudah ya. Nah, untuk nomor 10 juga sama. Karena ini pecahan campuran, berarti bisa langsung dikurangi bilangan bulat dengan bilangan bulat, yaitu 15 dikurangi dengan 10. 15 kurang 10 adalah 5. Kemudian sisanya pecahannya kita kurangi. Nah, ini selalu pakai tandanya tambah ya, walaupun di sini pengurangan. Pengurangan itu dipakai untuk di dalam kurungnya. 2/9 dikurangi dengan 2/3. Oke, KPK 9 dan 3 adalah 9, maka di sini kita dapat 5 ditambah ini dalam kurung tetap ini per 9, maka ini 2, ini dikali dengan 3, berarti 3 kali 3, yang atas juga dikali dengan 3, maka jadi 2 dikurang dengan 6. Oke, nah beda dengan soal yang nomor 9. Kamu perhatikan di sini, kalau di sini yang dalam kurung 5 dikurang 4 hasilnya 1 positif. Tapi sedangkan yang di nomor 10 ini 5 ditambah pengurangannya 2 dikurang dengan 6. 2 dikurang dengan 6 itu adalah negatif 4/9. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kalau di sini negatif berarti ini belum selesai. Maka ingat dengan ajaran bilangan bulat ya,
positif ketemu dengan negatif, maka akan menjadi negatif. Berarti operasinya berlanjut berubah jadi 5. Lihat di sini, positif ketemu dengan negatif, ini negatif. Ya, ini positifnya. Positif ketemu dengan negatif, maka menghasilkan negatif. Jadi 5 dikurang 4/9. Nah, ini lihat lagi contohnya di awal tadi, 5 dikurang bilangan bulat dikurangi dengan pecahan biasa. Maka 5-nya berubah jadi apa tadi? Di sini jadi 4, 9/9 dikurangi dengan 4/9 atau sama dengan menjadi 4, 5/9. Nah, ada dua jenis ya untuk pengurangan seperti ini. Ketika yang di dalam kurung hasilnya positif, maka ini langsung ketemu. Nah, ini kan hasilnya positif nih. Satunya positif. Ini bisa dibedakan, ini hasilnya positif, sedangkan yang di sini hasilnya adalah negatif. Ya, kalau ini hasilnya negatif, maka berubah nih positif kali negatif jadi negatif. Jadi selanjutnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Cara pertama, oke, lebih mudah. Ya, jadi ketika kamu tahu perbedaannya, bisa langsung mengerjakan.